mengancam, ngambek. Makanya gunakan yang apa tuh? Hijau, ya, putih, biru navy, gitu ya, coklat, gitu. Ya, jadi ini perhatian nih kalau khawatir yang nggak ngerti psikologis ini terus dia nyembelih pakai bajunya warna merah. Pakai baju aja ya. Iya, dia kan matanya melihat ke sananya. Jangan pakai baju aja ya. Merah sama banteng. Ya, merah, orange, kuning. Itu mencolok sekali spektrum ini. Seperti itu. Next. Nanti ini main lagi dan sudah kita praktek masalahnya. Terus, misalkan, terus. Nah ini nanti akan dipraktekkan langsung ya, masalah ini merebahkan dengan lebarnya. Oke, terus next. Nah ini nanti ada tata letak Pak ya. Jadi kalau misalnya panitia korban itu usahakan nanti punya tata letak. Dari storage ke tempat penyembelihan itu jaraknya berapa Pak? Jadi kalau memang nggak ada lahan, yang penting ada apa namanya, kalau rumah itu denah-denah yang jelas. Storage-nya di sini, nyembelihnya di mana? Jadi jangan sampai campurkan storage-nya di situ, nyembelih di situ, terus yang lain ngelihat, ya kambing yang ngelihat gitu kan. Kalaupun memang nggak ada tempatnya lagi ya minimal tertutup lah, disekat supaya si kambing itu nggak ngelihat. Syukur kalau misalnya lahannya agak mendingan, di tempat nyembelihnya gimana? Tutup. Setelah disembelih, nanti kan biasanya dipisahkan tuh. Ya, ini yang harus yang diperhatikan adalah zat yang namanya bagian merah dan hijau itu segera dipisahkan segera. Yang hijau itu misalnya dalaman, dipisahkan segera dikeluarkan dan jangan di tempat proses penyembelihan menguliti. Seperti itu. Dan kalau misalnya kalau sapi kan mungkin dia besar ya, segera dibelah 4 atau belah 5 terus dimasukkan tempat penurunan daging dan kulit. Nanti ada contohnya sebenarnya. Nah, ini penting, beberapa hal yang harus diperhatikan. Usahakan tempat penyembelihan di sini gimana Pak? Alhamdulillah tertutup. Ada pelurnya nggak? Ada. Tanah Pak. Tanah ya. Tapi kan di peluru. Tapi di bawahnya mana? Ada daerah pelurnya ada. Pakai alas. Kelas ya, biar nggak kotor tanah. Ya, Kalau misalnya dia bentuknya tanah itu kan ada bahan apa ya, kayak mobil, kayak apa itu warna hitam. Pakai pedal paling kan. Iya, telepon. Next. Nah ini pembagian ya. Jadi di mana nanti ketika sudah menguliti, mengeluarkan jeruan sudah masukkan wadah, dipisahkan segera. Nanti ketika dibelah 4 ya, sebutan kita sih biasanya kaki-kaki belah ini ya. Itu nanti dipisahkan mana jeruan, mana daging, mana tulang. Pisahkan ketika dimasukkan biar enak menimbangi seperti itu. Nah, di bab ini ketika proses penyembelihan, penurunan ini usahakan ada air untuk cuci tangan dan cuci pisau dan lainnya. Seperti itu. Ya usahakan ada tempat air lah. Ya, seperti itu. Okay, next. Nah, ini penting. Nah, ini tata letaknya kayak gini lah mungkin ya. Gambarannya kalau misalnya tidak ada lahan yang unik, minimal siklusnya jelas ya, muter ya, dari storage, motong dari penurunan daging tulang langsung ke timbangan dan membungkus. Seperti itu, kayak gitu. Ini gambarnya kayak gini ya. Jadi dari storage ya di tempat penyembelihan dia ke pengulitan terus juga kalau ada tim khusus yang membersihkan jeruan kalau mau diambil. Tapi sekarang tuh biasanya jeruan juga ada yang nyari segitu ya, dibuat ikan, makan ikan gitu. Terus potong jeruan dan juga tulang, nanti baru proses penimbangan. Jadi akhirnya kita mau letter L atau letter U boleh. Gambarannya next. Ini buka jangan. Nah,
yang perlu harus diperhatikan ketika ihsan, ketika sudah disembelih Bapak-bapak, pertama tidak boleh disemprot pakai air. Ya, ini kebiasaan ada beberapa masyarakat kalau udah disembelih itu disemprot air untuk bersih lah apalah gitu ya. Itu nggak boleh. Ya, boleh disemprot air ketika ada adabnya, etikanya menunggu sampai si hewan itu benar-benar mati. Ya, karena kalau biasanya kita sudah disembelih, kan tugas seorang juleha itu memastikan kembali setelah disembelih itu si kambing ini atau si sapi ini sudah mati belum. Jangan belum apa-apa sudah disembelih langsung dipotong kepalanya, enggak boleh. Ya, bisa jadi dia belum mati sempurna. Ya, jadi lebih asalnya ketika si sembelihan itu sudah disembelih, tunggu beberapa menit dulu. Ya, dan juleha harus memastikan di 3 titik krusial. Napasnya, dia napas nggak, bawa aja cermin gitu. Kalau misalnya sudah tidak ada berebut berarti sudah mati. Yang kedua bisa cek kelopak matanya. Kalau kelopak matanya masih berarti belum mati. Ya, sensitivitas matanya. Ataupun yang ketiga dari anusnya. Jadi kalau anusnya dilihat masih ada gerak-gerak gitu ya, nah itu belum mati. Jangan sekali-kali berani memotong kepalanya. Kan budaya biasa kita udah ini langsung dipotong, cepet kulitin, nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi ditunggu dulu sampai mati sempurna. Ya kan ketika dipotong kan masih debuk gitu ya. Tunggu dulu. Paham ya Pak ya? Ya, ini sebuah etika, bukan etika lagi, ini mau memastikan mati sempurna. Khawatir kematiannya itu bukan karena sembelihan juga, tetapi karena dia belum mati sempurna, kepala sudah ditebas, dipisahkan dengan badannya. Jadi Nggak halal juga. Lihat aja coba nanti budaya mungkin di suku-suku di sini enggak, di tempat lain pasti nggak begitu. Karena ingin cepat-cepat, kepala langsung dipisahkan. Ya jangan. Jadi tugas juga itu setelah disembelih memastikan. Nah ini apa nih? Ya, seperti ini. Nanti ada bersih lagi tanah bentuknya ya. Seperti itu. Next. Nah ini pertanyaan saya rasa apa namanya? Beberapa alat yang sebenarnya bisa terinfeksi lah, makanya yang majelis itu nanti beberapa APD yang usahakan walaupun tidak nyaman ini coba usahakan dipakai. Nah, nanti saya sampaikan. Oke. Terus. Nah ini contohnya kayak gini, bagian-bagiannya gitu. Setelah dibawa ke tempat kalaupun sudah dikuliti, barang dibawa ke tempat penurunan daging dan tulang. Setelah itu ditimbang dan siap-siap untuk dibagikan. Dan memang standarnya bagusnya pakai meja sih. Jadi si daging itu nggak di bawah. Kalau di bawahnya rata-rata kaki dan diinjek-injek atau ini atau pakai diinjek-injek. Atau pakai pokoknya si daging si tulang itu disimpan di storage yang aman. Entah itu pakai baskom atau kontainer ya. Jadi dia tidak terinjak-injak ketika nimbang. Nah kayak gitu kan. Dia disimpan dagingnya di kontainerkan. Tulangnya seperti itu. Biar apa? Dalam kebiasaan saya lihat panitia itu kan keinjak-injak gitu maksudnya. Karena taruh di bawah diterpal, ada yang lewat, ada yang ini, semuanya jadi ribet dan seperti itu. Oke, next. Nah, kan jadi begini nah. Kebiasaan banyaknya jadi begini nih. Jadi lagi nurunin, usahakan makanya daging ketika mau ditundukkan itu digantung. Buat ini Pak kalau mau buat es namanya gancu, mau beli ataupun buat ke tukang las-lasan beli buatlah besi yang letter S. Letter S ya. Buat digantung. Jadi nurunin daging itu di atas, bukan di bawah seperti kayak gini. Oh iya. Ya, nurunin daging dan tulang itu mereka pada digantung-gantungin Pak. Kan enak nurunin dagingnya. Turun
langsung masukin storage ke kontainer. Belum tulangnya belum. Kayak tukang daging gitu ya. Nah, kayak gitu gancu ini dia. Next. Terus, nah ini kalau bungkus ada beberapa alternatif ya. Usahakan beseknya juga yang kita yang bening-bening aja ya. Dan harus terpisah, jangan sampai daging merahan, jeroan, tulang disatuin semua, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Jadi kalau lebih baik bagusnya supaya memudahkan masyarakat daging, tulang, jeroan. Ya, kalau nggak pahitnya daging sama tulang disatuin. Jeroan harus tetap dipisah plastiknya. Ya, nggak boleh. Selama ini kayak gitu ya, Pak ya. Iya. Ya. Next. Nah, ini plastiknya yang apa namanya ya putih, tidak hitam next. Terus. Nah ini beberapa penyakit ya, penyakit kuku, mulut, sama ini kulit. Next. Makanya saya sarankan kalau mau DBK itu cari tempat yang kredibel. Dia kalau kita beli mengeluarkan surat kesehatan. Oke, next. Ini beberapa penyakit kayak gitu ya. Jangan mengincar murahnya ya Pak ya, nggak boleh ya. Next. Sudah, terus. Materi selanjutnya saya langsung mau, soalnya kita harus praktek nih Pak ya. Dan harus tahu lah. Nah, yang tadi sampaikan itu sebenarnya kalau di SKK ini sudah SKK kedua, 3 dan 4. Dan sebelum SKK ini standar kompetensi kinerja masalah ibadah tadi fikih, namanya masalah kesrawan itu 3 bab ya. Sebenarnya bagaimana memperlakukan kesiapan hewan, terus menyiapkan area, kesiapan mungkin tempat dan lainnya, terus yang ketiga yang keempatnya dia memastikan tempat-tempat higienis ya. Jadi untuk cuci tangan itu harus tetap ada air bak untuk cuci tangan. Ya, cuci tangan, cuci kaki itu harus ada sanitasi. Oke, next. Nah, kita masuk ke bab ini ya. Bab ke SKK ini yang ke-5 sampai ke-10. Nah, yang saya katakan next. Nah, Bapak yang kata Allah, jadi panitia dan juleha itu harus punya standar APD. Ya, standar APD bisa dibutuhkan. Nah, kenapa sih APD ini? Walaupun mungkin kita memperhatikan hewan kurban, tapi yang perlu diperhatikan lebih dalam itu juga kitanya. Ya, jadi ada beberapa kasus panitia ataupun jagalnya sepak gitu, karena inilah karena itu kan berbahaya. Bisa.